Tolong jangan ganggu saya. Tia terus berlari padahal saat itu ia belum melihat sosok siapapun di dekatnya. Namun perasaannya terus meyakini bahwa ada sosok yang sedang mengikutinya dan terus memperhatikannya. Hal tersebut pun membuat konsentrasi Tia kacau hingga ia pun tidak berhati-hati dalam mengambil langkah. Saat Tia sedang berlari, tiba-tiba saja ia dikejutkan oleh sosok perempuan tinggi besar dengan wajah kacaunya dan penuh amarah berada persis di depan hadapannya. Tia pun syok dan dia pun terpleset hingga terjatuh di atas tanah. Ia melihat tatapan marah sosok perempuan tinggi besar di hadapannya tersebut. Ia pun mencoba bangkit kembali dan mencoba kembali berlari, namun sayang hal naas tidak mampu ia elak lagi. Dia terpleset lagi dan terjatuh ke dalam jurang yang terlihat dalam. Teriakannya menggema hingga didengar oleh banyak pendaki lain meskipun kondisinya saat itu masih badai besar. Dia pun terguling hingga ke dasar jurang dan ia tak sadarkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan menceritakan sebuah kisah mistis pendakian yang berjudul Pendakian Terakhir Gunung Ciremai. Cerita ini ditulis oleh Alin Ambarwati. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Pendakian terakhir di Gunung Ciremai. Kisah pelik ini berasal dari cerita 3 tahun silam tentang kematian tak wajar yang dialami oleh adik perempuanku satu-satunya, tepat di usianya yang ke-20 tahun. Nasib baik tidak berpihak kepadanya. Ia melakukan pendakian ke salah satu gunung yang ada di Jawa Barat dalam keadaan sehat, namun kembali dalam keadaan tak selamat. Adik perempuanku melakukan pendakian bersama kekasihnya. Mereka melakukan pendakian hanya berdua dalam kondisi dan waktu yang tidak semestinya. Saat itu kondisi alam sedang tidak baik-baik saja. Hujan kerap kali datang tanpa permisi dan saat itu adikku sedang fokus menuntaskan kesibukannya di kampus. Awalnya kedua orang tuaku melarang adikku tersebut untuk melakukan pendakian. Terlebih lagi ia hanya berdua saja. Ayah dan ibu sangat khawatir dengan keselamatannya. Firasat orang tua memang tidak pernah keliru, namun karena adikku adalah gadis yang sangat keras kepala, ia pun sama sekali tidak mengindahkan larangan dari ayah dan ibu. Bahkan ketika aku sebagai kakaknya mencoba memberikan peringatan, ia tak gentar sedikit pun. Layaknya remaja yang sedang dimabuk cinta, ia selalu menuruti ajakan dari kekasihnya tersebut, hingga ia terkadang melupakan kondisinya sendiri. Ia selalu berdalih kalau mendaki itu tidak bisa dilakukan setiap waktu, hingga jika ada momen, itulah kesempatan baiknya untuk naik ke atas puncak gunung guna menikmati keindahan yang sangat langka. Adikku bernama Tia, sedangkan kekasihnya bernama Aldo. Dan cerita pelik ini aku dapatkan dari keterangan Aldo yang berhasil selamat dari maut. Bahkan saat Aldo berhasil lepas dari jeratan Ciremai, ia sempat mengalami depresi karena kematian adikku. Namun berkat perawatan intensif yang didapatkannya, ia pun berhasil pulih perlahan meskipun sampai detik ini ia pun belum bisa melupakan hal-hal yang menimpanya dan juga Tia saat pendakian Ciremai. Ingin rasanya aku terus-menerus menyalahkan Aldo karena kematian adikku, namun rasanya hal tersebut percuma. Sebab amarah tidak akan mampu mengembalikan adikku yang sudah tenang di surga sana. Kisah ini bermula saat Aldo mengajak Tia untuk melakukan pendakian ke Ciremai. Kebetulan jarak rumah keduanya dari Ciremai tidak begitu jauh, sebab keduanya tinggal di Cirebon, sehingga mereka hanya membutuhkan waktu sebentar untuk bisa sampai di base camp Apui Majalengka. Keduanya pun memakai sepeda motor untuk bisa sampai ke base camp Apui. Dengan membawa perlengkapan dan logistik seadanya, mereka pun memberanikan diri untuk datang. Sebab salah satu keinginan terbesar keduanya yaitu melakukan pendakian bersama dan menghabiskan waktu berdua tanpa ada gangguan dari yang lainnya. Mendaki merupakan hobi dari keduanya, baik Aldo ataupun Tia. Keduanya sangat gemar melakukan pendakian.
Bagi mereka ada kepuasan tersendiri dari kegiatan mendaki, namun kegemarannya tersebut nyatanya tidak mendapatkan dukungan dari ayah ataupun ibu. Sehingga Tia kerap kali melawan kedua orang tuanya hanya karena ingin mendaki. Bahkan kadang Tia baru akan pamit dengan ayah dan ibunya setelah ia sampai di lokasi pendakian. Rabu nanti kan tanggal merah, kita naik yuk. Naik kemana? Ke Ciremai. Wah, asik tuh. Kebetulan aku juga belum pernah ke sana. Ya udah, besok aku jemput kamu di rumah dan kita akan naik bareng. Ya udah, oke. Tapi kamu dapat izin gak dari ayah ibu? Itu gampang, dapat atau tidak. Kita akan tetap berangkat. Yakin? Yakin sih, yakin-yakinnya. Aldo pun tersenyum lebar saat kekasihnya tersebut menyetujui ajakannya. Kini saatnya keduanya menyiapkan semua perlengkapan dan logistik yang akan mereka bawa ke Ciremai. Mereka sudah tidak sabar untuk bisa mendaki berdua. Sebagai kakaknya, aku lebih dulu mengetahui rencana mereka melakukan pendakian sebelum kedua orang tuaku. Sebab keduanya mengunggah status yang menyiratkan kabar tentang pendakian. Aku pun sempat memberikan peringatan kepada adik perempuanku agar ia tidak melakukan pendakian, sebab cuaca sedang tidak bersahabat. Kakak tahu kalau kamu mau naik, tapi kalau bisa jangan sekarang-sekarang ini, sebab kondisinya sedang tidak baik. Apa sih kak? Lagian naik ke gunung kan tidak membahayakan. Semua akan baik-baik saja kok. Kamu kan tidak tahu kondisi alam akan seperti apa. Lebih baik antisipasi. Sudahlah kak, jangan terlalu ikut campur. Ya udah, kalau tidak mau diberi peringatan, izin dulu ke ayah ibu. Ya, kalaupun nanti gak diizinin, aku akan tetap berangkat. Terserah kamu. Setelahnya Tia pun datang menghampiri ayah dan ibu yang saat itu sedang duduk santai di depan televisi. Ia kemudian meminta izin kepada ayah dan ibu bahwa besok Rabu ia dan juga Aldo akan naik ke Gunung Ciremai. Seperti yang aku perkirakan, kedua orang tua aku tidak memberikan izin Tia untuk berangkat karena memang cuacanya sedang tidak mendukung. Selain itu juga mereka khawatir dengan keselamatan Tia. Namun respon Tia bukannya menuruti perkataan ayah dan ibu. Ia malah marah dan ngambek karena tidak diberikan izin. Dengan atau tanpa restu ayah dan ibu, Tia akan tetap naik besok. Besok siang Aldo datang buat jemput Tia. Ayah dan ibu doain aja biar Tia bisa pulang. Ayah dan ibu pun tidak mampu berkata apapun lagi. Mereka hanya diam. Keduanya tahu betul jika keinginan Tia ditolak ataupun tidak direstui, ia akan tetap dengan pendiriannya tersebut. Tia memang benar-benar keras kepala. Sembari berjalan menuju kamarnya, Tia pun menggerutu sebab ayah dan ibu tidak mendukung keinginannya tersebut. Namun, ia sudah berjanji kepada Aldo bahwa ia akan tetap naik meskipun tidak direstui oleh ayah dan ibu. Tia pun kemudian mengemasi semua perlengkapan pendakian yang dimilikinya. Keduanya berencana berangkat pukul 10 siang agar zuhur mereka bisa sampai ke base camp Apuy. Pendakian ke Gunung Ciremai ini bukanlah yang pertama bagi Aldo, namun pendakian ini merupakan pendakian pertama bagi Tia karena ia belum pernah mendaki ke Gunung Ciremai sebelumnya. Sehingga tak heran jika Tia sangat bersemangat dengan pendakian ini. Keesokan harinya Aldo pun datang ke rumah Tia. Tatapan mata ayah dan ibu pun seakan menunjukkan ekspresi tidak senang dengan kedatangan Aldo. Bahkan keduanya tidak mau menjabat tangan Aldo. Karena merasa ada sesuatu hal yang berbeda, Aldo pun kemudian meminta Tia untuk bersiap lebih cepat agar ia tidak perlu berlama-lama di rumah Tia. Setelah usai, keduanya pun berangkat dengan menggunakan sepeda motor menembus perjalanan dari Cirebon menuju Majalengka. Di sisi lain, ayah dan ibu sangat khawatir dengan keselamatan Tia, sebab keduanya memiliki firasat tidak enak tentang Tia. Entah karena ada hal buruk menimpanya atau ini hanyalah perasaan semu belaka. Aku pun berusaha untuk menenangkan ayah dan ibu agar keduanya tidak terlalu larut dalam prasangka buruk. Aku terus meyakinkan ayah dan ibu bahwa Tia akan baik-baik saja, dan aku juga terus berkata bahwa Tia hanya pergi sebentar, lusa juga pasti dia akan pulang, sehingga ayah dan ibu tidak perlu cemas berlebihan. Di sepanjang perjalanan, Tia terus-menerus bercerita tentang kebahagiaannya bisa melakukan pendakian ke gunung-gunung yang ada di tanah Jawa. Bahkan saat berbincang, ia sempat menyinggung keinginannya, yaitu ingin akhir hidupnya bisa terus berada di gunung, karena baginya gunung sangatlah meneduhkan.
Aku punya keinginan deh, Dok. Aku ingin suatu saat nanti di hari terakhirku berada di dunia, aku ingin terus berada di gunung. Bahkan kalau bisa jika kita berjodoh nanti kita nikah aja yuk di gunung. Ada-ada aja kamu. Keinginanmu itu loh kurang masuk akal. Di mana-mana orang kalau mau meninggal selalu ingin berada di rumah bersama keluarga. Lah kamu malah ingin terus di gunung. Sambut setan gunung loh nanti. Namanya berangan-angan. Boleh dong. Boleh, asal yang masih bisa masuk ke akal. Tak terasa 2 jam perjalanan pun berlalu. Mereka pun akhirnya sampai di Majalengka, tepatnya di base camp pendakian Ciremai via Apuy. Karena lelah, mereka pun kemudian memutuskan untuk mencari tempat beristirahat sementara. Mereka mampir ke salah satu kedai kopi yang lokasinya tak jauh dari base camp. Di sana mereka memesan minuman hangat dan mie rebus untuk mengobati lapar dan dahaga yang mulai mereka rasakan. Bapak pemilik kedai pun iseng-iseng bertanya kepada keduanya. Berdua aja nih? Iya Pak, kebetulan pengen naik berdua. Pasti sepasang kekasih kan? Bisa dibilang begitu Pak. Seru dong pasti. Tapi ingat jangan sampai berbuat asusila di atas sana. Khawatir ada yang tidak suka. Tidak mungkin atuh Pak. Siapa tahu kan setan datang menggoda kalian. Semoga setannya lagi nggak tugas di gunung Pak. Kamu bisa aja. Keduanya pun kemudian bergegas untuk menyantap makanan yang sudah dihidangkan dengan lahapnya. Perjalanan menggunakan sepeda motor memang sangat melelahkan, namun hal tersebut tentu memberikan kesan yang sangat mengasyikkan bagi keduanya. Saat ini jam sudah menunjukkan pukul 1 siang, waktu yang sangat tepat untuk melakukan pendakian. Sebetulnya mereka berdua lebih suka melakukan pendakian saat malam hari, sebab lebih menantang dan tentunya terhindar dari sinar matahari. Namun karena keduanya tidak ingin membuang-buang waktu, akhirnya keduanya pun memutuskan untuk tetap naik saat siang hari. Meskipun cuaca panas tidak bisa mereka elakkan lagi. Aldo pun kemudian memberikan uang untuk membayar makanan dan minuman yang keduanya habiskan. Setelahnya mereka pun mulai perjalanan menuju base camp untuk melakukan pendaftaran. Sebelum keduanya jalan, pemilik kedai lebih dulu memberikan mereka wejangan agar keduanya jangan sampai berbuat yang tidak-tidak, terlebih lagi sampai melakukan zina di Gunung Ciremai sana. Mereka pun kemudian mendaftarkan diri ke base camp pendakian. Pihak Ciremai kemudian memberikan mereka peta pos pendakian yang tentunya akan memberikan kemudahan bagi Aldo dan Tia untuk sampai ke puncak Ciremai. Saat itu mereka tidak langsung membuka peta tersebut. Tia menyimpannya di sangkut celana dan keduanya pun mulai berjalan langkah demi langkah. Tujuan pertama mereka adalah pos pertama Ciremai. Tia, coba buka peta pendakiannya, aku ingin lihat. Sebentar ya. Dia pun kemudian mengambil peta Ciremai di sangkut celananya. Namun saat ia ingin membukanya, ia dikagetkan dengan penambahan peta yang sudah ternodai bercak darah yang tak sedikit. Darah? Ucap Tia sembari membuang kertas peta Ciremai di genggamannya. Darah di mana? Di mana? Tanya Aldo yang kaget juga. Tia pun memungutnya kembali untuk memastikan apakah noda yang menempel di kertas itu benar-benar darah atau bukan. Setelah ia memastikannya itu memang benar-benar noda bercak darah yang menempel di kertas yang didapatkannya dari base camp pendaftaran. Kok bisa ada darah menempel di sini? Tadi kan kertas itu diletakkan di saku celanamu. Apa mungkin itu noda darah haid milikmu? Gak mungkin, soalnya aku gak lagi datang bulan loh Dok. Apa mungkin saat menerima peta itu memang sudah ada bercak darah menempel di situ? Rasanya gak mungkin juga, soalnya setauku kertas yang kita dapat itu bersih. Ya sudahlah, tidak perlu dipikirkan. Buang aja kertas itu, aku tahu kok jalur Ciremai yang benar dan cepat. Ya sudah. Baru saja mereka melewati gerbang awal pendakian Ciremai, sudah ada hal janggal yang mereka alami. Namun mereka mencoba untuk tidak mengindahkan kejanggalan yang menghampiri mereka. Perihal bercak darah yang menempel di peta tersebut, mereka berusaha untuk tidak memikirkannya. Katamu bercak darah tadi tanda janggal nggak? Itu hanya kebetulan saja, jadi jangan terlalu dipikirkan. Tapi benar bukan apa-apa. Benar.
Dia pun terdiam setelahnya. Jika ia terus memikirkan hal-hal demikian, tentu konsentrasinya akan terpecah belah dan hal tersebut tentu sangat menghambat pendakian keduanya. Mereka harus terus berpikiran positif agar hal-hal pelik yang bisa saja menghampiri mereka menjadi sirna. Mereka pun memutuskan untuk fokus dengan perjalanan menuju pos pertama, pos 1 Gunung Ciremai via Apui, biasa dikenal dengan pos Berot. Perjalanan yang ditempuh untuk sampai di Berot tidaklah lama, hanya memakan waktu sekitar 40 menit untuk bisa sampai di pos tersebut. Kemungkinan mereka akan sampai ke pos pertama sekitar pukul 2 siang. Di sepanjang perjalanan, Aldo terus menggoda kekasihnya yaitu Tia dan terus mengatakan bahwa Tia sangatlah cantik dan tidak akan ada orang yang bisa mengalahkan kecantikannya tersebut. Tia tentu merasa sangat malu saat kekasihnya terus menggodanya. Saat ini mereka seolah-olah hanya hidup berdua, sementara yang lainnya hanya numpang singgah. Sepanjang jalan dipenuhi dengan gombalan yang diutarakan oleh Aldo untuk kekasihnya, yaitu Tia. Udah jangan gombal terus, nanti ada setan mampir loh. Kalau setan mampir bukannya itu lebih baik. Kamu bisa aja. Jangan sampai dong setan itu mampir ke kita. Khawatir ada yang tidak suka. Di sepanjang jalan mereka terus melempar candaan tanpa menyadari bahwa saat ini mereka sedang berada di tempat yang tidak biasa. Mereka harus tetap taat dan tentunya mempertahankan etika saat pendakian, bukan terus-menerus melempar canda dan gombalan tanpa henti. Karena mereka hanya naik berdua, tidak ada yang mengingatkan mereka untuk tetap bersikap hati-hati. Saat itu jalur pendakian menuju Ciremai tidak begitu ramai. Di hari itu kurang lebih ada 3 kelompok yang sudah lebih dulu naik sebelum Tia dan Aldo, sehingga dapat dikatakan bahwa Aldo dan Tia menjadi kelompok terakhir yang naik ke Ciremai di hari itu. Meskipun menjadi kelompok terakhir, namun keduanya tidak merasa takut atau lainnya. Mereka malah menikmati perjalanan pendakian mereka berdua. Tiba-tiba saja saat mereka masih saling melempar candaan, mereka dikagetkan oleh suara-suara burung gagak yang terdengar sangat banyak. Mereka kemudian mencari sumber suara itu dengan mengarahkan pandangan mereka ke langit ataupun ke pohon-pohon sekitar mereka. Namun anehnya mereka tidak melihat satu pun burung gagak di atas kepala mereka. Tadi ada suara gagak tapi kok wujudnya nggak ada ya? Mungkin gagaknya bersembunyi di balik semak-semak. Rasanya tidak mungkin, sebab suaranya sangat jelas, bahkan seperti berada di atas kepala kita. Kalau ada burung gagak itu pertanda apa memang? Biasanya sih pertanda hal buruk, Tia, misalnya kematian. Apa mungkin ada yang akan mati di Ciremai kah? Bisa jadi iya, bisa jadi enggak, sebab semuanya akan kembali ke takdir Tuhan. Udahlah, berpikir positif aja. Aldo pun hanya mengangguk mendengar ucapan Tia bahwa ia harus terus berpikiran positif. Setelahnya mereka pun melanjutkan perjalanan dengan suara burung gagak yang masih membersamai perjalanan mereka. Sebetulnya Aldo merasa sangat terganggu dengan suara-suara itu, namun ia berusaha meredamnya di hadapan Tia. Sementara Tia tidak mempermasalahkan suara-suara burung gagak yang enggan untuk berhenti. Semakin panjang langkah mereka berdua, suara-suara itu semakin banyak terdengar. Kini bukan hanya burung gagak yang terdengar, melainkan burung-burung lainnya pun ikut berkicau membersamai perjalanan mereka berdua. Hal tersebut sejatinya sangat mengganggu perjalanan pendakian mereka berdua. Rasa hati ingin mengusir gerombolan burung itu, namun burung-burung itu benar-benar tidak terlihat, baik di sekitar hutan ataupun sekitar pohon-pohon besar yang tumbuh di sepanjang jalan di jalur pendakian. Tiba-tiba saja saat mereka hampir sampai di pos pertama, ada seekor burung gagak jatuh tepat di depan mereka. Burung itu sudah tidak bernyawa lagi. Namun yang aneh adalah burung terjatuh berasal dari mana dan apa alasan dibalik kematian burung gagak itu. Astagfirullah, burung ini sudah mati. Kok bisa ya tiba-tiba burung gagaknya mati misterius? Aku pun merasakan apa yang kamu rasakan, Duk. Lebih baik kita percepat langkah, Deti. Aku mulai agak merinding nih. Yaudah, ayo cepet. Keduanya pun kemudian mempercepat langkah mereka dengan harapan agar keduanya bisa cepat sampai ke puncak. Perihal suara-suara yang tak kunjung reda, mereka berusaha untuk tidak mengindahkannya. Setelah melakukan perjalanan kurang lebih 60 menit, akhirnya keduanya pun bisa sampai di pos pertama Gunung Ciremai.
Ini menjadi titik awal mereka berdua agar lebih serius lagi dalam pendakian dan tidak terus-menerus melempar candaan ataupun gombalan. Suara burung-burung pun hilang bersamaan dengan sampainya mereka berdua di pos pertama. Mereka merasa lega sebab suara-suara itu sudah menghilang. Aldo pun hanya terdiam, dia tidak ingin berpikiran buruk sebab mereka baru saja sampai di pos pertama. Jika ada hal buruk karena itu tentu hal tersebut akan menghambat perjalanan pendakian keduanya. Keduanya pun memutuskan untuk beristirahat sejenak di pos pertama untuk sekedar melepas dahaga karena lelah saat perjalanan menuju pos pertama. Terlebih lagi Tia yang memang belum banyak mengetahui jalur-jalur yang ada di Gunung Ciremai yang merupakan atapnya Jawa Barat. Keduanya pun melanjutkan istirahat dan meminum habis air mineral yang mereka bawa. Setelah selesai mereka pun kemudian melanjutkan perjalanan menuju pos selanjutnya, yaitu pos 2, Pos Arban. Perjalanan ke pos 1 menuju pos Arban tidak begitu jauh, kurang lebih memakan waktu 35 menit. Waktu yang sangat-sangat cepat, bukan? Setelahnya mereka berdua pun mulai berjalan menuju tempat yang benar-benar mereka tuju. Selang beberapa menit kemudian, suasana pendakian pun mencair dengan sendirinya. Aldo sudah mulai menggoda-goda Tia, keduanya pun terus-menerus menebar perhatian satu sama lain. Saat sedang dalam perjalanan, Tia pun mendadak ingin buang air kecil. Ia pun meminta Aldo untuk menemaninya buang air kecil di balik pohon besar di sepanjang jalur pendakian. Aldo pun mengikuti permintaan Tia. Dia pun kemudian mulai buang air kecil, namun satu hal yang luput dari pandangannya, yaitu ketika air kencing Tia langsung mengenai tanah tanpa adanya penghambat. Tentu hal tersebut tidak diperkenankan terjadi saat dalam pendakian. Menurut penuturan banyak orang, hal tersebut akan menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Sementara Aldo baru mengetahui bahwa kekasihnya tersebut ternyata melakukan hal yang sangat keliru. Usut punya usut, sejak dulu memang para pendaki tidak diperkenankan buang air kecil sembarangan. Namun Tia malah melakukan kesalahan tersebut. Dia baru mengingatnya setelah selesai buang air kecil, dan hal tersebut seketika membuatnya merinding. Sepertinya aku ngelakuin kesalahan. Kesalahan apa? Aku buang hajat sembarangan, bahkan sampai mengenai tanah secara langsung tanpa penghalang. Beneran? Beneran, Dok. Apa semua itu tidak menjadi masalah? Aku tidak bisa menjamin semuanya akan baik-baik aja sih. Dia pun hanya terdiam saat mengetahui bahwa semuanya tidak baik-baik saja. Terlebih lagi apa yang sudah ia lakukan tentu akan mendatangkan hal buruk yang bisa saja datang dan menghampiri Tia ataupun Aldo. Dia merasakan keresahan yang tidak biasa. Ia terus-menerus berjalan tanpa arah. Sepertinya ia terus memikirkan perbuatannya membuang air kecil sembarangan tanpa permisi ataupun tanpa melihat situasi. Ia terus-menerus berpikir bahwa semuanya tidak akan baik-baik saja. Terlebih lagi sebelum sampai di tempatnya saat ini berpijak, ia mengalami hal janggal, yaitu bercak darah di peta pendakian dan suara-suara burung gagak yang tak berwujud yang terus-menerus mengganggu proses pendakian keduanya. Tentu hal tersebut membuat keduanya merasakan kecemasan yang berlebihan. Tia pun berpikir untuk menyudahi pendakiannya tersebut sebelum semuanya terlambat, sebab perasaan Tia berkata bahwa jika mereka terus melanjutkan pendakian ini, akan ada banyak kejanggalan lain yang bisa saja menghampiri mereka tanpa permisi, atau bahkan bisa saja membahayakan keselamatan dari Tia ataupun Aldo. Tia pun kemudian mengutarakan keinginannya untuk menyudahi pendakian ini kepada Aldo. Tia berpikir bahwa Aldo pasti akan menyetujuinya, namun pada faktanya semua di luar kendali Tia. Aldo tidak setuju dengan keinginan Tia menyudahi pendakian ini. Kita turun aja yuk, aku takut. Aku takut sesuatu hal buruk bisa terjadi kepada kita. Turun? Kamu yakin? Aku yakin, Dok. Aku khawatir semuanya akan bertambah buruk. Sudahlah Tia, di sini kan ada aku. Aku janji akan menjagamu sebaik mungkin, membuat pendakian ini menjadi nyaman dan aman. Kamu percaya bukan kepadaku? Aku sangat percaya kepadamu, Dok. Ya udah, kita lanjutin aja perjalanan ini sampai kita berdua bisa menggapai puncak Ciremai. Tia pun tidak bisa berkutik lagi. Ia pun kemudian menuruti ucapan Aldo untuk melanjutkan pendakian ini, meskipun perasaannya pun sedikit tidak tenang. Namun karena Aldo menjamin bahwa semuanya akan baik-baik saja, Tia pun percaya kepada kekasihnya tersebut.
Mereka kemudian melanjutkan perjalanan menuju pos selanjutnya dan mencoba melupakan kejanggalan-kejanggalan yang sejak awal mereka alami. Mereka berusaha untuk tetap enjoy menikmati pemandangan di sepanjang jalur pendakian. Saat ini jam sudah menunjukkan pukul 3 sore. Itu artinya mereka harus segera sampai di hamparan Ciremai, tempat para pendaki membangun tenda sebelum melakukan summit di puncak Ciremai. Di sepanjang jalan ini, keduanya tak saling melempar candaan ataupun saling bercakap satu sama lain. Ketegangan masih sangat kental terasa di antara keduanya, akibat beberapa kejanggalan yang tidak mudah untuk dilupakan keduanya begitu saja. Di sisi lain, Aldo masih terus meyakinkan Tia bahwa semuanya akan tetap baik-baik saja. Jadi tidak perlu ada yang dikhawatirkan lagi. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 30 menit, akhirnya mereka berdua pun sampai di pos kedua, yaitu pos Arban. Keduanya memutuskan untuk kembali beristirahat untuk melepaskan dahaga yang tidak mampu lagi mereka tahan. Semuanya baik-baik saja bukan? Buktinya kita sampai di pos Arban. Iya Dok, aku harap keadaan yang baik ini terus membersamai perjalanan kita berdua menuju puncak Ciremai. Meskipun semuanya baik-baik saja, namun hati kecil Tia merasakan hal yang tidak semestinya. Namun, ia terus berusaha untuk menepisnya. Wajah Tia nampak begitu lelah. Ia pun kemudian meminta Aldo untuk beristirahat lebih lama di pos kedua, sebelum mereka melanjutkan perjalanan menuju pos selanjutnya, yaitu pos 3. Capek banget. Jangan ngeluh. Lah, kenapa emangnya? Konon katanya kita tidak boleh mengeluh saat pendakian menuju Ciremai, karena keluhan kita sudah pasti akan didengar oleh makhluk asli penghuni Ciremai ini. Mengapa banyak sekali pantangan yang tidak boleh dilanggar? Aku sendiri tidak tahu Tia. Yang terpenting kita sebagai tamu ikuti saja peraturan yang disyaratkan di tempat ini. Ya udah ya. Dia sedikit kesal karena selalu saja banyak pantangan yang tidak boleh dilanggarnya. Sementara bagi Tia, sesuatu yang tidak boleh dilanggar saat pendakian Ciremai ini adalah sesuatu sederhana yang sebetulnya tidak perlu diperdebatkan. Namun karena kekasihnya berkata demikian, ia hanya bisa menurutinya saja. Perjalanan menuju pos 3, yaitu pos Tegal Masawa, ditempuh kurang lebih 60 menit jika keduanya tidak banyak melakukan istirahat saat pendakian. Saat ini jam sudah menunjukkan pukul 3 sore. Itu artinya mereka akan sampai di pos Tegal Masawa sekitar pukul 4 sore. Hal yang luput dari keduanya yaitu mereka selalu melewatkan waktu sholat mereka baik saat zuhur ataupun asar. Keduanya terlalu asik mendaki dan terlalu mengkhawatirkan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi tanpa mengingat bahwa mereka tidak seharusnya melewatkan kewajiban mereka untuk menunaikan ibadah sholat. Bahkan keduanya pun tidak sadar, baik Tia ataupun Aldo tidak ada yang mengingat waktu sholat. Karena hanya mendaki berdua saja, tentu tidak ada orang lain yang bisa mengingatkan keduanya. Saat mereka sedang asik berjalan, keduanya berjumpa dengan salah seorang nenek tua yang terlihat kesusahan membawa kayu bakar. Bahkan saat keduanya melewati sang nenek, tiba-tiba saja sang nenek terjatuh hingga semua kayu bakar yang dibawanya berserakan jatuh. Karena merasa iba, keduanya pun menghampiri nenek untuk membantunya mengumpulkan kayu bakar kembali. Nek, biar kami bantu. Nenek istirahat dulu aja. Ini minum dulu, Nek. Aldo pun mengumpulkan kayu bakar yang berserakan tersebut satu persatu dan setelahnya ia langsung mengikat kayu tersebut dengan erat. Terima kasih, Cuk. Kalian sangat baik. Tidak apa, Nek. Kami tidak tega melihat nenek kesulitan membawa kayu bakar, bahkan sampai terjatuh seperti tadi. Kalau boleh tahu kok nenek bisa sampai di sini? Ini kan tinggi banget, Nek. Nenek tinggal di sini, Cuk. Kalian harus hati-hati. Jangan sampai terbawa setan. Aldo dan Tia pun hanya terdiam saat sang nenek berkata demikian. Keduanya pun kemudian menanyakan maksud ucapan sang nenek tersebut. Setan? Maksud nenek gimana? Jika kalian sampai terhasut setan, maka kamu akan tinggal bersama nenek di sini. Ah, nenek bisa aja. Zaman sekarang mana ada setan, Nek. Lagian kalaupun ada, pasti hanya menakut-nakuti kami saja, tidak bungit sampai membawa kami ke hal-hal yang bersifat buruk. Ucap Tia coba mengelak. Yang terpenting nenek sudah mengingatkan kalian. Sang nenek pun kemudian pergi sembari membawa kayu bakar yang sudah dirapikan oleh Aldo.
Ia berjalan menerobos semak belukar yang tidak seperti jalur pendakian, dan setelahnya sang nenek pun menghilang hanyut bersama semak belukar yang sangat tinggi. Kejadian tersebut menyisakan banyak pertanyaan di benak Tia ataupun Aldo. Menghilangnya sang nenek secara tiba-tiba pun membuat Aldo dan Tia merasa bingung, sebab sang nenek menghilang tanpa sedikit pun jejak. Dan jika dipikirkan lebih jauh, rasanya tidak mungkin ada seorang nenek-nenek renta yang sanggup naik ke atas gunung dengan membawa kayu bakar di punggungnya. Jalur pendakian Ciremai ini tidak cukup bersahabat untuk seseorang dengan usia yang cukup renta tersebut. Mereka tidak berpikiran panjang bahwasanya pesan yang disampaikan oleh sang nenek adalah peringatan untuk keduanya agar Tia ataupun Aldo tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dan tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan. Namun baik Aldo ataupun Tia tidak berpikir sejauh ini. Mereka kemudian memilih untuk melanjutkan perjalanan menuju Tegal Masawa dan tidak lagi memikirkan tentang sosok nenek yang mereka jumpai. Keduanya pun semakin asyik dan mulai menikmati pendakian mereka. Bahkan sesekali sepasang kekasih itu bermesraan tanpa tahu tempat, seperti saling merangkul ataupun saling mencium satu sama lain. Padahal sejatinya apa yang mereka lakukan adalah perbuatan keliru yang tidak boleh dilakukan, terlebih lagi di tempat yang begitu sakral seperti gunung. Mereka berdua pun ingin mengabadikan momen pendakian tersebut, terlebih lagi matahari masih bersinar cukup terang. Tia pun mengajak Aldo untuk bersuah foto. Foto bareng yuk, buat kenang-kenangan. Siapa tahu kamu nanti kangen sama aku. Gak bakal kangen dong, kan kita ketemu terus. Kan siapa tahu aku pergi jauh gitu. Ya udah yuk. Keduanya pun kemudian bersuah foto dengan menggunakan handphone milik Tia. Mereka mengambil beberapa gambar untuk mengabadikan momen pendakian tersebut. Setelahnya Tia pun melihat kembali hasil jepretan tersebut. Saat melihat hasil jepretan foto miliknya, Tia dibuat shock dengan adanya sosok lain di antara dirinya dan Aldo. Sosok tersebut terlihat di antara Tia dan Aldo. Sosok perempuan dengan penampilan layaknya seorang pendaki handal. Wajah yang ditunjukkannya sangatlah pucat, namun bola matanya menyiratkan adanya rasa amarah yang begitu mendalam. Saat melihat penampakan tersebut, Tia pun sontak membuang handphonenya karena kaget. Ia merasa bahwa saat dia mengambil foto tidak ada orang lain selain dirinya dan Aldo. Ia pun kemudian menunjukkan hasil fotonya tersebut kepada Aldo. Dok, di foto kita ada orang lain. Orang lain siapa maksud kamu? Aku sendiri juga nggak tahu. Aldo pun kemudian melihat foto yang ada di handphone Tia. Ia pun sama syoknya dengan Tia saat melihat sosok perempuan berwajah marah dengan pakaian pendaki yang melekat di tubuhnya. Ia kemudian melihat sekeliling untuk memastikan apakah benar ada sosok seperti itu di sekitar mereka. Namun anehnya tidak ada siapapun selain mereka berdua di jalur tersebut. Meskipun sangat jelas terlihat bahwa sosok itu benar-benar ada di dalam foto yang mereka abadikan. Seketika saja mereka gemetaran. Lagi dan lagi Tia pun mengajak Aldo untuk turun karena ia takut. Penampakan yang ada di foto tersebut membuat Tia merasa takut untuk melanjutkan pendakian hingga ke puncak Ciremai. Ia khawatir akan terjadi hal buruk kepadanya. Kita turun aja yuk. Loh, kenapa lagi? Khawatir sosok yang ada di foto itu membuat kita celaka, Dok. Gak akan. Kamu harus bisa berpikir tenang. Tapi, Dok, udah kita lanjut aja, Tia. Tanggung loh, kita udah di atas ini. Tapi semuanya akan baik-baik aja kan? Baik kok. Dia pun kembali menuruti omongan Aldo untuk melanjutkan pendakian ke puncak Ciremai. Mereka kemudian menghela nafas panjang dan kembali melanjutkan perjalanan menuju pos selanjutnya. Sepanjang perjalanan pikiran Tia tidak tenang. Ia terus memikirkan kejadian-kejadian janggal yang dialaminya. Dia semakin tidak konsentrasi dengan pendakian ini. Ia bahkan sudah mulai tidak menikmati pendakian ini. Namun karena Aldo terus meyakinkan Tia untuk berpikiran positif, ia pun akhirnya terus mengikuti Aldo. Setelah menempuh perjalanan cukup panjang, mereka pun akhirnya sampai di pos selanjutnya, yaitu pos Tegal Masawa. Mereka pun kemudian memilih untuk beristirahat, sementara Tia terus diam dalam lamunannya. Kamu kenapa? Gak kenapa-napa. Kok diam aja dari tadi? Cuma lagi mikir aja kok. Kok banyak banget ya kejanggalan yang menimpa perjalanan pendakian kita ini. Namanya juga naik gunung, jadi wajar kalau banyak hal-hal yang janggal. Tapi sebelum-sebelumnya aku belum pernah mengalami kejanggalan sebanyak sekarang ini. Mungkin Ciremai memang angker. Kalau angker kenapa kita lanjutin pendakian ini?
Karena kita akan mendapatkan surga dunia saat sampai di puncak sana. Tujuan kamu naik Ciremai apa? Cuma karena puncak? Bisa jadi. Atau ada tujuan lain? Ada. Apa? Ingin menghabiskan malam bareng pacar cantikku. Dia pun tersenyum seketika saat Aldo mengatakan hal tersebut. Perlahan-lahan senyumnya pun pecah. Aldo nampak senang saat melihat Tia tersenyum lebar setelah ia mencoba menggombalinya. Tia memang gadis yang tidak pernah bisa tahan saat kekasihnya mulai mengeluarkan kalimat manis untuknya. Terlebih lagi jika Aldo menyebutnya dengan sebutan cantik, maka ia akan langsung tersipu malu. Setelah menghabiskan beberapa waktu untuk beristirahat, mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan saat jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Aldo pun teringat bahwa di pos selanjutnya akan ada tanah yang cukup landai dan luas yang sangat cocok untuk membangun tenda. Pos itu adalah pos Tegal Jamuju. Estimasi waktu yang harus ditempuh untuk bisa sampai di Tegal Jamuju sekitar 60-90 menit. Jika mereka berjalan santai mungkin bisa lebih dari estimasi tersebut. Keduanya pun memutuskan untuk berjalan santai sembari menenangkan pikiran agar bisa segera melupakan hal pelik yang sebelum-sebelumnya mereka alami. Kali ini perjalanan mereka sangatlah lancar, tidak ada gangguan makhluk halus yang menghampiri mereka. Tidak ada suara-suara aneh ataupun orang-orang aneh yang datang. Semuanya aman terkendali. Aldo pun mulai memikirkan niat buruknya kepada sang kekasih. Dari awal ia selalu berpikir tentang bagaimana menggauli Tia. Ia sangat menginginkan tubuh Tia. Sehingga tidak heran jika sesekali Aldo menatap Tia dengan tatapan nafsu, bukan lagi tatapan manja ataupun tatapan penuh cinta. Namun Aldo memiliki hasrat berlebih kepada kekasihnya tersebut. Dia tidak mengetahui maksud buruk dari kekasihnya itu, namun seperti apa yang diucapkan oleh sosok sang nenek di pos sebelumnya, bahwa mereka harus menjaga hawa nafsu jangan sampai terjerat godaan setan. Nampaknya tidak memberikan pengaruh yang besar, sebab Aldo masih memikirkan hal buruk terhadap Tia. Padahal keduanya sudah menjalin hubungan cukup lama. Saat Aldo sedang memikirkan Tia tanpa henti, tiba-tiba saja ia mendengar dengungan yang sangat keras tepat di telinganya. Dengungan itu seketika saja membuyarkan konsentrasinya. Aduh, Dok, kamu kenapa? Belum sempat menjawab pertanyaan dari Tia, suara dengungan itu kembali bersuara dan kini diiringi oleh ucapan dari seseorang yang tak berwujud. Kamu akan celaka. Aldo pun hanya bisa terdiam setelahnya, sementara Tia terus mendekat ke arah Aldo untuk memastikan bahwa semuanya baik-baik saja. Tidak, kamu kenapa? Aldo pun berusaha untuk mengendalikan rasa panik dan takut yang ia rasakan. Ia tak langsung menjawab pertanyaan Tia. Ia terus mencari air mineral untuk menenangkan dirinya sendiri. Setelahnya ia pun menenggak air mineral tersebut tanpa adanya jeda. Kamu oke, Do? Aldo hanya bisa mengangguk saat menjawab pertanyaan Tia. Ia pun masih berusaha untuk bersikap tenang. Ia berpikir bahwa ia tidak boleh menunjukkan ekspresi yang bisa membuat Tia penasaran, hingga ia akan bertanya hal-hal konyol lagi kepadanya. Setelahnya Aldo pun masih belum bisa berbicara apapun tentang dengungan dan bisikan dari seseorang yang penuh dengan tanda tanya. Sebab kalimat yang didengar olehnya berisi kalimat yang tidak semestinya didengar olehnya. Aldo pun berusaha untuk menepis kekhawatirannya tersebut. Ia berusaha keras untuk mengendalikan dirinya dan perlahan-lahan mencoba untuk melupakan dengungan yang menghampirinya. Bahkan niat buruknya kepada Tia pun ia tepis untuk sementara waktu. Karena rasa takut yang sangat besar, ia pun kemudian mengajak Tia untuk mempercepat langkah sampai semuanya benar-benar aman. Mereka pun kemudian mempercepat langkah kaki mereka. Aldo sangat ingin menghindari dari rasa khawatir dalam dirinya. Bahkan ia pun tak ingin Tia curiga dengan niat buruknya tersebut. Gelisah pun kini sudah tidak mampu lagi dikendalikan oleh Aldo. Tia merasa aneh dengan semua sikap yang ditunjukkan oleh Aldo. Tia merasa ada sesuatu yang sedang ditutupi oleh Aldo, namun Tia sendiri tidak tahu apa yang ditutupi oleh kekasihnya tersebut. Tia terus berusaha untuk berpikiran positif. Karena berjalan terlalu cepat, rasa lelah pun sangat mudah datang. Baru beberapa menit mereka berjalan, mereka sudah sangat kelelahan, terlebih lagi Aldo. Dari raut wajahnya nampak jelas raut kelelahan yang tidak mampu lagi ditutupi olehnya. Tia pun berinisiatif untuk memberikan Aldo makanan ringan dan air mineral untuk mengurai rasa lelah yang dirasakan oleh Aldo. Aldo pun meraih pemberian Tia tersebut dengan segera. Setelahnya keduanya pun duduk santai di bawah pohon besar. Kondisi Aldo sudah jauh lebih baik dari sebelumnya.
Ia mulai bisa mengontrol nafasnya sendiri dan mulai bisa mengendalikan dirinya yang sebelumnya sangat sulit untuk diimbangi. Waktu yang mereka butuhkan saat ini untuk segera sampai ke Tegal Jamuju adalah 45 menit. Dan saat ini matahari sudah tenggelam di tempat asalnya. Itu artinya mereka akan sampai di Tegal Jamuju di malam hari. Saat mereka sedang berjalan, tiba-tiba saja mereka mendengar suara azan maghrib yang terdengar begitu lantang. Padahal mereka saat ini sedang berada di ketinggian. Jika dipikirkan dengan logika, maka mustahil jika suara azan bisa terdengar jelas hingga ke atas. Keduanya pun nampak saling menatap satu sama lain. Keduanya merasa bingung sebab suara azan tersebut benar-benar janggal dan tidak biasa. Keduanya pun terus melanjutkan perjalanan tanpa henti meskipun suara azan tak kunjung berhenti. Suara tersebut saling saut-sautan berhenti satu lalu terdengar suara lainnya. Mereka berpikir bahwa itu merupakan suara azan maghrib mengingat saat itu jam sudah menunjukkan pukul 6 sore. Meski demikian tidak pernah terlintas sedikit pun di benak mereka untuk menunaikan sholat terlebih dahulu. Keduanya memilih untuk tetap melanjutkan pendakian tanpa memikirkan Tuhan mereka. Namun seiring berjalannya waktu, mereka nampak kebingungan sebab suara azan tersebut tak kunjung berhenti hingga mereka hampir sampai di pos selanjutnya. Kamu gak ngerasa aneh? Aneh kenapa lagi? Kenapa suara azan itu gak berhenti-henti ya? Bukankah waktu maghrib hanya sebentar? Mungkin saja suara azan itu nyambung dari maghrib hingga isya. Masa gitu? Udah, kita jangan pikirkan hal-hal yang di luar kendali kita. Tapi tetap saja semuanya terasa aneh. Kata kamu kita harus selalu percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Kok sekarang kamu yang kayak gak tenang gitu? Aldo pun menghela nafas panjangnya. Tanda dia sendiri mulai teringat dengan kalimat yang selalu diucapkannya untuk tetap tenang dalam situasi apapun. Tak lama kemudian mereka pun sampai di pos yang mereka tuju, yaitu pos Tegal Jamuju. Mereka pun beristirahat lebih dulu sebelum membangun tenda di pos tersebut. Di pos tersebut semuanya terasa lenggang. Tidak ada satupun pendaki lain yang membangun tenda di pos tersebut. Hanya ada beberapa pendaki lain yang nampak beristirahat tanpa membangun tenda di sana. Meski demikian, Aldo dan yang lainnya tidak saling sapa satu sama lain. Rasa lelah membuat mereka saling diam. Keduanya pun beristirahat di pos Tegal Jamuju. Mereka mengambil mineral dan mulai meminumnya. Sampai detik itu suara azan tak kunjung berhenti. Aldo pun mencoba melihat jam di tangannya. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 7 lewat. Rasanya tidak mungkin jika suara azan terus berkumandang tanpa henti. Hal tersebut pun membuat Aldo merasa aneh. Ia pun kemudian berinisiatif untuk menghampiri pendaki lain yang sebelumnya tak ia sapa. Permisi bang, kalian dengar suara azan kah? Enggak kok bang, dari tadi sunyi-sunyi aja. Masa sih bang? Sebelumnya juga nggak dengar suara azan. Enggak bang, lagian kan kita di atas, di dalam hutan pula, rasanya tidak mungkin suara azan bisa sampai sini. Iya sih. Memangnya kenapa bang? Dari tadi saya dengar suara azan bang, bahkan sampai sekarang belum mereda suara itu. Dari saat masih di jalur pendakian hingga sampai di pos Tegal Jamuju ini. Waduh, hati-hati bang. Memangnya kenapa bang? Mungkin saja itu adalah peringatan bang. Peringatan apa maksud abang? Peringatan agar abang lebih bersikap hati-hati lagi dan tidak melakukan tindakan buruk selama pendakian ini bang. Aldo pun hanya terdiam saat para pendaki tersebut memberikan peringatan kepadanya tentang suara azan yang terus-menerus didengar olehnya. Apakah benar itu adalah sebuah peringatan dan bukan hanya kebetulan semata? Tapi Aldo mencoba untuk tidak langsung percaya dengan ucapan para pendaki tersebut. Ia pun kemudian memilih untuk kembali ke Tiak dan tidak melanjutkan perbincangannya kepada pendaki lain tersebut. Aldo pun kembali ke Tiak. Ia pun kemudian memberitahukan semua hal yang diucapkan para pendaki lain tersebut kepada Tiak. Dia pun nampak syok saat mendengarnya. Kata mereka kita harus hati-hati. Suara azan. Ya bisa jadi itu adalah sebuah peringatan dari Tuhan dia. Peringatan apa? Memangnya kita berbuat salah? Enggak, mereka hanya bilang kalau kita harus tetap hati-hati dan jangan berbuat buruk di sini. Ya sudah, kita kan emang gak ada niat buruk di sini. Ya udahlah, kita jangan pikirkan hal itu. Nanti juga semuanya akan kembali baik. Setelahnya keduanya pun mulai membangun tenda di pos Tegal Jamuju. Keduanya saling bekerja sama untuk mendirikan tenda yang kokoh agar tidak mudah goyah, tertiup angin ataupun jatuh karena memiliki pijakan yang tidak terlalu kuat. Malam pun menemani aktivitas mereka membangun tenda kala itu.
Saat mereka membangun tenda, para pendaki lain yang dari tadi beristirahat pun memilih untuk melanjutkan pendakian ke atas. Mereka tak lupa untuk menyapa Aldo dan Tia. Bang, kita jalan dulu ya. Siap bang, have fun ya. Kini di pos Tegal Jamuju hanya ada Tia dan Aldo tanpa pendaki lainnya. Hari itu memang bukan hari weekend sehingga hanya sedikit saja pendaki yang melakukan pendakian Ki Ciremai. Keduanya pun terus melanjutkan untuk membangun tenda. Setelah bersusah payah tenda pun selesai mereka bangun. Keduanya pun langsung duduk santai di teras tenda. Mereka kemudian berinisiatif untuk membuat minuman hangat dan mie instan untuk mengobati rasa dingin yang mereka rasakan. Mereka kemudian hanyut dalam malam yang sangat meneduhkan. Bersama secangkir kopi hangat dan mie instan yang benar-benar mampu menghangatkan tubuh mereka. Malam itu sangat sedikit bintang bertebaran di langit. Bahkan bulan pun malu-malu untuk menatap. Meski demikian, keduanya masih hanyut dalam balutan malam. Saat ini jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Tak terasa waktu berjalan dengan begitu cepat. Kamu cantik banget malam ini. Kamu bisa aja tapi beneran cantik loh, aku gak bohong. Kamu juga ganteng. Setelah saling merayu satu sama lain, keduanya pun hanyut di dalam buaian. Aldo pun melancarkan keinginannya untuk menggauli Tia, sementara Tia dengan mudahnya terbuai dengan Aldo tanpa adanya penolakan. Keduanya pun melakukan hal yang tidak semestinya dilakukan. Kondisi pos saat itu sangat sepi sehingga keduanya pun tanpa malu melakukan tindakan yang tidak semestinya tersebut. Tia seakan-akan tidak sadar bahwa dirinya sedang digauli oleh kekasihnya sendiri. Ia bahkan lupa bahwa apa yang dilakukan mereka adalah perbuatan yang keliru bahkan sangat salah. Setelah Aldo puas menggauli Tia, ia kemudian tersenyum puas karena berhasil menyalurkan hasratnya kepada kekasihnya tersebut. Sementara Tia diambang kebingungan atas perbuatan yang baru saja dilakukannya. Aldo, kamu sadar gak sih? Kenapa cantik? Kita udah ngelakuin kesalahan besar Aldo. Kamu sadar gak sih? Kesalahan apa? Kita mau sama mau loh. Bukan perihal mau sama mau, tapi kita sudah berbuat zina di tempat yang tidak semestinya. Zina aja sudah salah, apalagi kita ngelakuinnya di gunung. Yang terpenting gak ada yang tahu kalau kita berbuat demikian, bukan? Bukan masalah ada yang tahu atau tidak. Masalahnya kalau nanti aku hamil karena ini gimana? Aku akan tanggung jawab. Bagaimana dengan orang tuaku, kakakku? Mereka semua pasti akan marah. Kita bisa nikah, tapi gak semudah itu Aldo. Sudahlah, semuanya sudah terjadi. Kita nggak perlu berdebat lagi. Tapi Dok, sudah diam. Setelahnya Tia pun merasa kesal dengan sikap Aldo. Ia merasa bahwa Aldo tidak ada sedikit pun rasa bersalah atas kesalahannya tersebut. Meskipun perbuatan ini dilakukan oleh keduanya, namun setidaknya ada rasa penyesalan yang terlintas di kepala Aldo. Namun rasa penyesalan itu hanya dirasakan oleh Tia, sementara Aldo bersikap biasa-biasa saja. Ia malah marah saat Tia terus menanyakan tentang nasib mereka di masa mendatang. Sepertinya alam murka terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Aldo dan Tia. Saat amarah Tia memuncak dan ia memilih untuk keluar dari tenda dan meninggalkan Aldo, tiba-tiba saja petir besar terdengar setelahnya. Hujan badai pun turun tanpa permisi. Langit saat itu mendadak redup, tak ada satupun bintang ataupun bulan yang terlihat. Angin pun berhembus begitu kencang hingga menggoyangkan tenda kokoh yang sudah didirikan oleh Aldo ataupun Tia. Baru saja Tia keluar dari tenda dan ia sudah disapa oleh alam yang sangat murka. Aldo mencoba memanggil Tia agar ia tidak keluar dari tenda. Ia bahkan mencoba menarik tangan Tia. Mau kemana kamu? Aku muak, aku mau turun. Berbahaya Tia, badai turun. Kalau kita kembali sekarang, aku tidak yakin kita akan selamat. Aku tidak peduli. Tapi aku peduli, semua demi keselamatan kamu. Tia tidak mengindahkan perkataan Aldo. Ia memilih untuk tetap pergi meninggalkan Aldo sebab ia sangat muak dengan Aldo. Jika ia terus menatap Aldo, ia akan terus-menerus mengingat hal pahit yang baru saja dilakukan olehnya bersama Aldo. Terlebih lagi jika mengingat tentang Aldo yang tidak memiliki rasa penyesalan sedikit pun, ia akan semakin muak. Dia pun berlari di tengah badai dan memilih untuk turun. Namun malah petakannya adalah ia tidak begitu paham jalur pendakian Ciremai ini. Sebab ini adalah pengalaman pertama bagi Tia naik ke Ciremai. Tia terus menangis di bawah hujan lebat yang terus membasahi tubuhnya itu. Sementara itu badai Ciremai tak kunjung berhenti.
Kini Aldo dan Tia saling terpisah. Aldo sudah tidak lagi melihat Tia di hadapannya. Aldo pun tidak mampu untuk menahan Tia, sebab Tia sangatlah keras kepala. Namun di sisi lain ia pun tidak bisa mengejar Tia begitu saja, karena ia belum mengemasi barang bawaan dan juga tenda yang sudah didirikannya. Sementara ransel milik Tia pun masih tertinggal di dalam tenda. Aldo pun kemudian bergegas untuk mengemasi barang-barang miliknya beserta tenda yang dibangunnya. Ia melakukan hal itu di bawah hujan badai yang tak kunjung selesai. Sesekali petir menyambar sangat dekat dengan pijakannya. Bahkan angin pun tanpa ragu menggoyahkan tenda miliknya. Namun Aldo terus mengemasi barang miliknya agar ia bisa mengejar Tia sebelum kekasihnya tersebut pergi terlalu jauh. Setelah Tia pergi, Aldo mulai berpikir dan perlahan menyadari kesalahan yang diperbuat olehnya. Apa perbuatanku terhadap Tia benar-benar salah dan tidak termaafkan ya? Aku hanya ingin membuktikan kepadanya bahwa aku benar-benar menyayangi Tia dan tidak ingin lepas dari dekapannya. Apa itu salah? Saat ia berkata demikian, petir pun menyambar tepat di depan wajahnya hingga membuat Aldo kaget bukan kepalang. Petir seakan ingin menegur Aldo bahwa apa yang diperbuat olehnya adalah sesuatu yang keliru. Karena hal itulah Aldo kemudian meninggalkan barang-barang miliknya dan tidak melanjutkan membongkar tendanya. Ia lebih memilih untuk mengejar Tia sebab ia sadar bahwa Tia tidak tahu jalan untuk turun. Ia khawatir jika Tia tersesat ataupun jatuh saat perjalanan turun ke bawah. Di sisi lain Tia terus menggerutu. Ia terus menyalahkan dirinya sendiri jika ia tahu kejadiannya akan seperti ini. Ia tidak akan pernah mengurungkan niatnya untuk kembali ke base camp Ciremai. Sedari awal padahal ia 2 kali mengajak Aldo untuk kembali turun, namun lagi dan lagi ia terus terbuai dengan ucapan manis kekasihnya tersebut. Kini yang tersisa hanyalah penyesalan yang ia sendiri pun tidak tahu apakah penyesalan tersebut akan hilang ataupun mereda, atau bahkan penyesalan tersebut akan abadi bersama bayang-bayang kejadian kelam yang dialaminya. Tia kini hanya berjalan menyusuri jalan setapak yang sangat licin. Sebab badai saat itu tidak kunjung berhenti, bahkan ia pun kerap kali terjatuh saat berjalan turun. Sebab jalan yang dipijaknya sangatlah licin dan tidak bersahabat. Di sisi lain Aldo terus mengejar Tia. Ia bahkan berteriak layaknya orang gila untuk mencari Tia. Ia kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Kini ia benar-benar sadar bahwa perbuatannya sangatlah keliru. Meski demikian ia tidak ingin kejadian ini didengar oleh kedua orang tua Tia. Sebab hal tersebut tentu sangat menjadi bumerang bagi hubungan Aldo bersama Tia. Aldo pun berpikir untuk membujuk Tia tentang semua hal termasuk tentang perbuatannya tersebut. Oleh sebab itu Aldo pun mempercepat langkah agar segera bertemu dengan Tia. Ia tidak ingin persoalan ini berlarut-larut. Tia, kamu di mana? Aku tahu aku salah. Ayo perbaiki semuanya. Ia terus berteriak memanggil nama Tia, namun tak kunjung ada jawaban dari Tia. Ia bahkan hampir putus asa. Apa ada hal buruk yang menimpa Tia? Namun ia terus menepis prasangka buruknya itu. Ia tidak ingin berpikiran bahwa kekasihnya tersebut celaka. Ia terus berusaha berpikir hal baik tentang kekasihnya. Di sisi lain Tia merasa bahwa jalan yang dipilihnya adalah jalan yang keliru. Sebab semakin lama ia berjalan semakin aneh juga jalan setapak yang dipijakinya. Ilalang semakin lebat tumbuh dan tanah bekas pijakan manusia pun tidak terlihat lagi. Semua jalan berubah menjadi hamparan rumput dan ilalang yang seakan menyatu menjadi satu. Sepertinya aku memilih jalan yang salah. Tia pun berpikir untuk berbalik arah dan kembali ke jalan semula. Namun karena ia sangat lelah, ia pun kemudian memutuskan untuk beristirahat sejenak di pohon besar yang ada di sana. Tangisannya belum juga reda meskipun tidak sehisteris sebelumnya. Ia bahkan terus menyalahkan dirinya sendiri dan hubungannya yang tidak sehat bersama Aldo. Ia bahkan berjanji jika ia berhasil selamat, ia akan bersujud memohon maaf kepada orang tuanya karena telah membangkang ucapan ayah dan ibunya. Namun ia juga berpikir jika ia tak selamat, maka ia akan menjadi Tia yang mati dengan dosa yang tak terampuni. Di sisi lain Aldo pun hampir putus asa dalam mencari Tia. Karena tak kunjung ketemu, akhirnya dia pun memutuskan untuk beristirahat juga sama seperti Tia. Namun karena badai tak kunjung reda, akhirnya Aldo pun hanya bisa beristirahat di bawah derasnya hujan malam yang dari tadi terus membasahi tubuhnya. Tak jauh berbeda dengan Aldo, Tia pun hanya bisa beristirahat di bawah badai hingga rasa dingin pun tidak mampu lagi dihindarkan olehnya. Saat beristirahat tubuh Tia pun menggigil seketika.
Sebab dinginnya hujan saat di jalur pendakian nampaknya benar-benar tidak bersahabat bagi tubuh Tia yang cukup mungil. Ada sedikit rasa penyesalan yang dirasakan oleh Tia, bukan hanya karena perbuatan kelirunya bersama Aldo, namun juga sedikit penyesalan karena ia memilih untuk pergi meninggalkan Aldo seorang diri. Meskipun dia marah besar di benaknya, namun tidak seharusnya ia pergi begitu saja seorang diri, karena tentu hal tersebut akan membahayakan dirinya sendiri dan tentunya ia membuat kekasihnya sangat khawatir pastinya. Meskipun ia luka, namun ia tidak serta-merta membenci Aldo begitu saja. Masih ada sedikit kekhawatiran yang dirasakannya untuk Aldo. Semakin ia memikirkan banyak hal pelik di dalam hidupnya, hawa dingin pun semakin masuk hingga menusuk tubuhnya. Ia pun kemudian berpikir jika ia terus berdiam diri maka suhu dingin tersebut bisa saja membunuhnya. Namun jika ia perlahan-lahan mau bergerak, ia bisa mengurai hawa dingin itu dengan segera. Dia pun kini memilih bangkit dari istirahatnya dan kembali berjalan untuk mencari jalur pendakian di awal yang membuatnya tersesat begitu jauh. Ia terus berjalan menyusuri jalan dengan sangat hati-hati. Namun ia merasa aneh dengan jalan yang dilewatinya. Ia terus berputar-putar di jalan yang sama, hingga hal tersebut membuatnya sangat kebingungan. Loh, kok jalan ini terus ya? Dia melewati jalan yang sama sebanyak 3 kali. Ia pun kemudian berinisiatif untuk membuat tanda di pohon-pohon yang dilewatinya dengan harapan ia tidak melewati jalan yang sama terus-menerus. Namun sayangnya usahanya tidak membuahkan hasil. Ia masih saja bertemu dengan jalan yang sudah diberinya tanda. Hal tersebut pun membuatnya sedikit pesimis dengan keadaan. Rasa lelah pun tidak mampu ia hindarkan lagi, hingga di saat ia sedang berjalan ia merasa ada seseorang yang mengikutinya dari arah belakang. Namun tiap kali ia menengok ke arah belakang, tidak ada siapapun yang berada di belakangnya. Hal tersebut semakin membuat Tia tidak mampu lagi berpikir dengan jernih. Tia pun kini memutuskan untuk mempercepat langkahnya, bahkan ia sampai berlari untuk menghindari dari sosok yang mengikutinya tersebut. Meskipun itu baru perasaan semata, namun ia merasa bahwa ada sosok yang benar-benar memperhatikannya dari arah belakang. Tolong jangan ganggu saya. Tia terus berlari, padahal saat itu ia belum melihat sosok siapapun di dekatnya. Namun perasaannya terus meyakini bahwa ada sosok yang sedang mengikutinya dan terus memperhatikannya. Hal tersebut pun membuat konsentrasi Tia kacau, hingga ia pun tidak berhati-hati dalam mengambil langkah. Saat Tia sedang berlari, tiba-tiba saja ia dikejutkan oleh sosok perempuan tinggi besar dengan wajah kacaunya dan penuh amarah berada persis di depan hadapannya. Dia pun syok dan dia pun terpleset hingga terjatuh di atas tanah. Ia melihat tatapan marah sosok perempuan tinggi besar di hadapannya tersebut. Ia pun mencoba bangkit kembali dan mencoba kembali berlari, namun sayang hal naas tidak mampu ia elak lagi. Dia terpleset lagi dan terjatuh ke dalam jurang yang terlihat dalam. Teriakannya menggema hingga didengar oleh banyak pendaki lain meskipun kondisinya saat itu masih badai besar. Dia pun terguling hingga ke dasar jurang dan ia tak sadarkan diri. Sesaat setelahnya sosok menakutkan itu pun hilang. Nasib buruk pun membersamai perjalanan Tia. Darah berceceran di tubuh Tia, luka lebam dan luka-luka lainnya pun menempel erat di tubuh Tia akibat benturan keras yang tidak mampu dielakkan olehnya. Kini takdir berkata bahwa Tia tidak baik-baik saja. Pendaki lain yang saat itu berada tak jauh dari tempat Tia tersesat pun mendengar jeritan Tia. Mereka pun berinisiatif untuk mencari sumber suara tersebut. Dan saat itu seketika saja badai besar reda. Pendaki tersebut merupakan para pendaki yang sedang turun dari arah puncak menuju base camp. Mereka sempat beristirahat saat badai dan dikagetkan suara jeritan Tia. Pendaki tersebut hanya berjumlah 2 orang, namun mereka yakin bahwa telah terjadi hal buruk di dekat mereka. Itulah sebabnya mereka tidak bersikap acuh tak acuh dan lebih memilih untuk mencari sumber jeritan tersebut. Setelah menyusuri jalan yang begitu dalam dan ketika mereka melihat banyaknya tanda yang menempel di batang-batang pohon, mereka pun semakin yakin bahwa ada sesuatu terjadi di dekat mereka. Saat itu kebetulan Tia mengenakan jaket berwarna merah muda. Karena warna pakaian tersebutlah kedua pendaki melihat sosok Tia dari dasar jurang. Ada orang tuh. Ada orang jatuh. Ayo kita selamatin dia. Siapa tahu dia masih bernafas. Tapi kita tidak mungkin menuruni jurang ini. Lebih baik kita cari bantuan dulu, atau mungkin kita bisa minta bantuan ke pihak base camp.
Mereka pun kemudian berinisiatif untuk mencari bantuan ke base camp pendakian. Mereka kemudian memilih untuk turun menuju base camp dengan segera. Di sisi lain, Aldo yang dari tadi mencari Tia dan tak kunjung ketemu pun melihat dua orang pendaki yang terlihat begitu gusar. Kenapa bang? Ini bang, di bawah sana ada seorang perempuan yang jatuh ke dasar jurang. Saat mendengarnya, jantung Aldo langsung berdegup sangat kencang, bahkan kakinya pun gemetaran. Ia langsung teringat dengan Tia. Apakah sosok yang dimaksud oleh kedua pendaki tersebut adalah Tia atau pendaki lain? Aldo pun mencoba untuk melirik ke arah dasar jurang. Betapa kagetnya Aldo saat melihat orang yang jatuh ke dasar jurang tersebut mengenakan jaket yang sangat mirip dengan Tia. Saat itu juga Aldo mulai berpikir bahwa sosok yang terjatuh ke dasar jurang tersebut adalah Tia, kekasihnya sendiri. Bang, itu pacar saya. Tolong bantu selamatin dia bang. Aldo pun nekat ingin turun ke dalam jurang, namun keinginannya tersebut berhasil ditahan oleh kedua pendaki. Kedua pendaki tersebut mencegah Aldo untuk turun karena sangat berbahaya. Mereka khawatir Aldo akan celaka jika ia nekat turun ke dasar jurang. Jangan bang, bahaya. Tapi saya harus selamatin pacar saya bang. Saya tahu bang, tapi jurang itu terlalu curam. Jika abang nekat ke sana, nanti abang malah ikut terjatuh dan tidak selamat. Tapi bang, lebih baik kita cari bantuan ke base camp supaya semuanya lebih safety. Kita jangan sampai bertindak bodoh. Aldo pun hanya bisa menangis dan terus menangis. Ia terus menyalahkan dirinya sendiri atas kecelakaan yang menimpa kekasihnya, yaitu Tia. Ia berpikir andai saja ia tidak melakukan tindakan bodoh dan membiarkan Tia pergi seorang diri, tentu hal ini tidak akan terjadi. Atau andai saja Aldo dan Tia patuh dengan apa yang diucapkan oleh ayah dan ibu Tia, tentu Tia akan tetap baik-baik saja. Sekarang nasi sudah menjadi bubur. Aldo sendiri bingung apa yang harus dilakukannya dan apa yang harus disampaikannya kepada keluarga Tia. Tentu semua orang akan menyalahkan dirinya dan tidak ada satupun orang yang akan berpihak kepadanya. Aldo pun masih berpikir bahwa Tia akan selamat meskipun jurang tempatnya terjatuh sangatlah curam. Namun Aldo tetap berharap akan ada keajaiban untuk Tia. Aldo pun berjanji akan memperbaiki segalanya. Ia akan bertanggung jawab dengan hidup Tia dan tidak akan lagi berbuat hal bodoh kepada Tia. Tia, maafin aku. Aku memang bodoh. Sudah bang, lebih baik kita sekarang cari bantuan. Aldo pun kemudian bergegas untuk turun guna mencari bala bantuan dari ranger yang ada di base camp. Sebelum semuanya terlambat, ia masih sangat yakin kalau Tia akan selamat dan ia akan kembali lagi bersama Tia. Kedua pendaki lain yang menemukan Tia pun ikut turun bersama Aldo untuk mencari bantuan. Dalam posisi ini Aldo benar-benar tidak bisa berpikir dengan jernih. Bahkan ia menuruni gunung dengan sedikit berlari hingga beberapa kali ia terpleset. Tangis pun tak kunjung reda dari pelupuk mata Aldo. Meskipun harapannya sangat tipis, namun Aldo tidak pantang menyerah untuk terus berharap tentang keselamatan Tia. Ia harus bisa membawa Tia pulang dalam keadaan hidup tanpa lecet apapun. Ia tidak ingin mengecewakan ayah dan ibu Tia beserta keluarga yang lain. Saat sedang menuruni gunung, ia pun tak sengaja mendengar suara dengungan tepat di kendang telinganya. Suara itu berbisik kepada Aldo. Semua sudah terlambat. Dengan spontan Aldo pun menjawab bisikan tersebut dengan suaranya yang begitu lantang. Tidak ada yang terlambat. Kedua pendaki lain pun merasa aneh dengan sikap Aldo. Mereka pun kemudian menanyakan kepada Aldo. Kenapa bang? Kok teriak gitu? Bukan apa-apa. Saat itu juga Aldo sadar bahwa bisikan tersebut berasal dari hal-hal yang tidak masuk akal. Aldo kemudian berusaha sekuat mungkin untuk tidak mengindahkan suara-suara lainnya. Jika seketika saja mereka menghampiri Aldo dengan membisikkan kalimat-kalimat yang tidak semestinya, rasa khawatir tidak mampu lagi ditutupi oleh Aldo. Di sepanjang jalan ia terus memanggil nama Tia dan memintanya untuk bertahan demi dirinya. Tia, aku mohon bertahanlah. Berdoa bang, siapa tahu ada keajaiban datang. Aldo pun mulai berusaha untuk mengontrol emosinya tersebut. Saat ini fokusnya adalah turun meminta bantuan dan kembali naik ke atas untuk menolong Tia yang saat ini masih terbujur di bawah jurang jalur pendakian. Abang harus bisa terima semua hal tentang kekasih abang. Selamat atau tidak, yang paling penting kita udah usahain yang terbaik untuknya. Tapi dia harus selamat bang, harus.
Segala kemungkinan bisa saja terjadi Bang, dan itu bisa jadi kemungkinan baik atau bahkan kemungkinan buruk. Tapi tidak dengan Tia kekasih saya Bang. Dia akan baik-baik aja. Para pendaki lain pun hanya bisa terdiam setelahnya. Mereka tidak ingin terus berdebat tentang hal yang belum pasti. Terlebih lagi Aldo masih sangat terpukul dengan jatuhnya kekasihnya tersebut ke dalam jurang. Saat ini satu-satunya hal yang harus diprioritaskan adalah mencari bantuan untuk menyelamatkan Tia. Meskipun kedua pendaki ini tidak mengenal secara langsung sosok Tia ataupun Aldo, namun demi rasa kemanusiaan mereka pun bersedia turut serta untuk mencari bantuan hingga ke base camp. Meskipun harus bersusah payah, akhirnya mereka bertiga pun berhasil sampai base camp. Tanpa mengulur waktu lagi, Aldo pun bergegas untuk mencari penanggung jawab pendakian Cermai ini. Ia bahkan meminta tolong kepada semua orang yang ditemuinya untuk turut serta membantu dalam mengevakuasi Tia. Aldo pun menghampiri para ranger dan bergegas untuk meminta tolong kepada mereka semua. Bang, tolong bantu saya Bang. Bicaralah yang jelas, ada apa? Tia jatuh di jurang Bang. Kita harus segera selamatkan dia. Para ranger pun meminta kepada Aldo untuk menceritakan kronologi kejadiannya agar mereka bisa melakukan tindakan pertolongan dengan benar tanpa membahayakan korban ataupun tim penyelamat. Aldo pun hanya mampu menceritakan detail kejadiannya sebelum Tia ditemukan terjatuh di jurang yang begitu curam. Ia bercerita sedari pertikaiannya dengan Tia. Kemudian Tia pergi seorang diri di bawah badai besar. Dan sejak itu mereka terpisah. Sementara kedua pendaki lain yang berhasil menemukan Tia pun memberikan tambahan informasi tentang ciri-ciri posisi Tia yang terbujur di bawah jurang. Setelah mendapatkan informasi dari Aldo dan juga kedua pendaki, para ranger yang berjumlah 4 orang tersebut pun kemudian bersiap-siap untuk terjun langsung ke jalur pendakian. Tak lupa sebelumnya mereka lebih dulu menyiapkan semua perlengkapan yang bisa membantu mereka dalam proses evakuasi Tia. Setelah semuanya selesai, mereka pun kemudian bergegas untuk menyelamatkan Tia. Harapan mereka pun masih seperti harapan Aldo, yaitu berharap Tia masih bisa diselamatkan dalam keadaan hidup. Meskipun harapan tersebut sangatlah kecil. Kalian akan ikut bersama kami atau menunggu di base camp? Tanya para ranger kepada Aldo dan pendaki lain. Kami ikut aja Bang. Baiklah, yang terpenting kalian harus tetap fokus. Kalau memang capek, bilang kita bisa istirahat lebih dulu. Siap Bang. Mereka bertujuh pun kemudian memulai perjalanan pendakian menuju titik di mana Tia terjatuh. Aldo berjalan paling depan untuk menunjukkan arah kepada para ranger titik terjatuhnya Tia. Pendakian ini tidaklah mudah sebab jalur pendakian yang mereka lewati sangatlah licin pasca badai turun begitu lama. Sehingga hal tersebut pun cukup menyulitkan perjalanan mereka semua. Kita harus tetap berhati-hati sebab jalur pendakian yang kita lewati sangat licin, ucap para ranger. Mereka pun melanjutkan perjalanan tanpa henti. Perjalanan yang mereka tempuh tidaklah sebentar. Banyak keringat dan kekhawatiran yang mereka pertaruhkan. Di lain sisi mereka pun juga bekerjaan dengan waktu. Sebab jika Tia benar-benar masih hidup, maka 1 menit sangatlah berharga untuk keselamatan Tia. Setelah bersusah payah mereka akhirnya sampai di titik jurang di mana Tia terjatuh. Para ranger yang menyaksikan Tia sudah terbujur pun bergegas untuk menuruni jurang dengan bantuan alat-alat yang sudah dibawanya. Para ranger pun meminta Aldo dan kedua pendaki lain tersebut untuk menunggu di atas jurang. Sebab jika semua orang turun, tentu hal tersebut akan sangat membahayakan keselamatan semua orang. Meskipun berat, namun Aldo menyetujui semua ucapan para ranger. Ia pun menunggu di atas jurang dengan kecemasan yang tak berujung. Setelah beberapa jam proses evakuasi, akhirnya para ranger pun berhasil membawa tubuh Tia ke atas. Namun sayang, Tia sudah tidak bernyawa sejak mereka membawanya dari dasar jurang. Maafkan kami, teman Anda sudah tidak bernyawa lagi. Aldo pun setengah tidak percaya bahwa kekasihnya tersebut telah tiada. Ia terus mengatakan bahwa semuanya tidak mungkin, namun takdir berkata lain. Tia benar-benar telah tiada. Aldo pun menjerit dan menangis tanpa henti. Rasa bersalah yang begitu besar menyelimuti diri Aldo. Setelahnya para ranger pun membawa jasad Tia ke base camp untuk kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Sejak saat itu pandangan Aldo benar-benar kosong. Ia tidak percaya dengan takdir buruk yang menimpanya saat ini. Terlebih lagi kematian yang sudah merenggut orang yang paling dicintainya.
Jika boleh memilih, ia ingin dirinya sajalah yang tewas, bukan kekasihnya yang tidak berdosa. Setelah itu pihak Ciremai pun menghubungi pihak keluarga Tia untuk meminta mereka datang. Betapa hancurnya hati kedua orang tua Tia beserta kakaknya. Kemarin Tia masih baik-baik saja. Namun mengapa dalam waktu yang begitu cepat Tia pergi begitu saja? Keluarga Tia pun terus-menerus menyalahkan Aldo, sebab tidak ada lagi orang lain yang bisa mereka salahkan selain Aldo. Aldo pun terus memohon ampunan kepada keluarga Tia atas segala kelalaian yang dilakukannya. Pasca dikebumikannya tubuh Tia, Aldo tidak mau beranjak dari liang lahat Tia. Bahkan sejak saat itu ia terus bertingkah tak waras akibat kepergian Tia. Aldo sangat terpukul hingga ia tak mampu mengendalikan dirinya lagi. Aldo pun mengidap gangguan mental dan harus dilarikan ke rumah sakit jiwa. Sejak saat itu keluarga Tia senantiasa diselimuti kesedihannya tak berujung. Gadis periang yang selalu ada untuk menghibur kami kini telah tiada. Kepergian Tia menyisakan luka yang membekas begitu dalam hingga membuat ayah dan ibu Tia tak lagi menampakkan senyum di wajahnya. Tia, tenanglah di surga sayang. Kami semua akan selalu mendekapmu, meskipun hanya melalui bayangan semu. Dari kakak terkasihmu yang selalu rindu senyuman hangatmu, Tia Sara Dewi. Sekian, dan terima kasih buat Alin Ambarwati yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dari Kang Slamet mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, Kang Slamet pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.